Dan karena Armin udah capek nunggu kok nggak mati-mati, akhirnya dia memutuskan untuk Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah seorang psikopat asal Jerman, yaitu Armin Meiwes yang punya julukan The Rothenburg Cannibal atau Der Metzgermeister, si master tukang daging. Kenapa dia dijuluki seperti itu? Karena pada tahun 2001, Armin telah menghilangkan nyawa dan mengkonsumsi tubuh manusia. Iya, kalian gak salah dengar, yaitu Bernd Brandes, pria yang dia temui di internet dan rela menjadi santapan Armin setelah melihat iklan yang dia pasang di salah satu situs kanibal. Kasus ini pun sangat menggemparkan Jerman, gak hanya di Jerman tapi di berbagai negara. Bahkan nih, Armin dengan santainya merekam segala prosesi saat dia mulai memakan tubuh Brand. Rekaman itu nantinya ditampilkan di pengadilan sebagai barang bukti dan dikabarkan setelah pengadilan berakhir, para penegak hukum yang hadir pada menjalani terapi. Karena tentunya yang telah mereka lihat itu sangat traumatis ya. Videonya pun saat ini disembunyikan oleh pihak berwenang dan gak boleh sampai ada orang lain yang lihat. Disclaimer, sebelum kita membahas ceritanya lebih lengkap, please untuk kalian yang gak kuat nonton cerita ngeri seperti ini, langsung skip aja karena banyak adegan kejam di dalamnya, so kalian bisa tonton video-videoku yang lain. Dan buat yang memilih bertahan, bear with me, ayo kita mual bareng-bareng dan semoga gak dapet mimpi buruk pas tidur nanti. Armin Meiwes lahir tanggal 1 Desember 1961 di Kassel, Jerman dan menjalani masa kecil dengan sangat kesepian. Saat usia 8 tahun, sang ayah serta kedua kakaknya meninggalkan Armin dengan ibunya dan tak pernah menghubunginya sama sekali semenjak itu. Ayahnya tuh tiba-tiba pergi setelah sebelumnya suka cekcok dengan ibu Armin. Entah apakah mungkin udah gak kuat lagi tinggal sama istrinya, terus memutuskan untuk pergi bersama kedua anaknya yang lain. Untuk sedikit mengobati rasa sepinya, Armin mulai mengembangkan hobi membaca buku. Menurut penuturannya sendiri, salah satu buku yang pernah dia baca dan membuatnya terinspirasi adalah Hansel and Gretel. Gambaran singkatnya, di dalam buku tersebut terdapat praktik kanibalisme. Ketika sang ayah pergi, ibunya menjadi sosok dominan di hidup Armin. Sang ibu selalu mengatur hidupnya dan Armin harus menuruti setiap perintahnya. Ketiadaan figur ayah dan hidup dengan ibu yang punya watak keras membuat Armin mulai mencari pelarian. Dia membuat tokoh imajinasi yang dinamai Franklin dan dia anggap sebagai saudaranya. Menurutnya, Franklin adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan segala cerita Armin berbeda dari ibunya. Saat berusia 12 tahun, Armin mulai berfantasi memakan tubuh temannya sendiri agar mereka bisa jadi bagian dari Armin dan akan tetap bersamanya sampai kapanpun. Umur 19 tahun, dia bergabung dengan pasukan militer Jerman dan menghabiskan waktu menjadi tentara selama 12 tahun. Saat menjadi tentara, dia pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Namun hubungan tersebut tidak membuatnya bahagia, karena saat itu dia mulai mempertanyakan orientasi seksualnya. Armin bingung apakah dia suka cewek atau sebenarnya suka cowok. Karena stres akibat krisis identitas ini, Armin mulai sering minum-minum hingga dia pernah kecelakaan mobil 2 kali karena menyetir sambil mabuk dan ini membuatnya dikeluarkan dari kemiliteran. Akhirnya dia kembali tinggal dengan ibunya yang saat itu sudah tua dan sakit-sakitan, lalu merubah karir menjadi teknisi komputer. Prosesnya mulai belajar dari awal dulu ya tapi. Hingga pada tahun 1999, ibu Armin meninggal dunia. Dan meskipun dia cukup senang karena akhirnya bisa lepas dari sosok ibu yang kasar, tapi di satu sisi dia makin kesepian karena harus tinggal sendiri di rumahnya yang sangat besar. Dan rumah itu dikabarkan punya 36 kamar. Seperti yang bisa kita lihat memang gede sih ya rumahnya.
Bahkan untuk menemani kesepiannya ini, dia sengaja membeli manekin berbentuk manusia yang terbuat dari plastik dan dia jadikan sebagai guling untuk menemaninya setiap malam saat tidur. Oke, ini udah mulai creepy ya. Setelah ibunya meninggal, Armin juga sering menghabiskan waktunya untuk berselancar di internet. Dia mulai kecanduan pornografi, lebih tepatnya pornografi yang berbau sadis, seperti melibatkan penyiksaan. Dan dari dunia maya itu juga, Armin menemukan beberapa situs tentang kanibalisme, di mana pengunjung situs itu ya orang-orang yang sepemikiran sama Armin. Dari sinilah dia merasa menemukan jati dirinya, dan mulai muncul lagi tuh ketertarikannya tentang kanibalisme, setelah sebelumnya sempat mereda ketika dia berada di kemiliteran. Sekarang pertanyaannya, kok bisa dengan gampangnya dia nemu situs-situs yang cocoknya ditaruh di dark web? Well, kita ngomongin kondisi situs internet tahun 1999 ya, di mana peraturan tentang kebijakan berinternet belum seketat sekarang, belum ada tuh yang namanya cyber police dan semacamnya. Beberapa bulan semenjak kematian ibunya, Armin memasang iklan di situs kanibalisme yang berisi, "Aku mencari pria muda berbadan bagus berumur 18 hingga 30 tahun yang rela untuk disembeli dan dimakan." Iklan tersebut mendapat berbagai respon. Ada yang menganggapnya sebagai lelucon, namun juga ada yang benar-benar tertarik. Salah satunya yaitu pria bernama Borg Yosei. Namun ketika prosesi makannya akan dimulai, Borg sudah di rumah Armin, sudah bersiap-siap. Dia mengatakan pada Armin bahwa Borg ragu dan meminta untuk membatalkan rencana mereka. Armin pun menyetujuinya dan membiarkan Borg pergi. Bagi Armin, sang korban harus rela dan benar-benar memasrahkan diri untuk disantap olehnya. Tidak boleh ada unsur paksaan, katanya. Jadi ketika Borg memilih pergi, ya udah dipersilahkan. Walaupun bisa aja kan dianiaya dan dihilangkan nyawanya secara paksa. Tak lama setelah kejadian itu, muncul seorang pria lagi yang merespon iklan Armin. Pria itu adalah Bernd Jürgen Armando Brandes. Bernd merupakan seorang microelectronics engineer berusia 43 tahun yang mempunyai kehidupan normal sebelum bertemu Armin. Dia pernah punya kekasih bernama Bettina, namun Bettina memutuskannya setelah tahu Bernd ini ternyata seorang biseksual atau penyuka wanita dan laki-laki. Mulai saat itulah hidup Bernd berubah kacau. Dia jadi kecanduan pornografi, lalu dia gabung di situs kanibalisme, dan akhirnya menemukan iklan Armin. Di postingan iklan itu dia membuat komentar pada 14 Februari 2001 dan mengatakan bahwa dia setuju untuk dimakan. Armin dan Bernd kemudian saling bertukar email dan mendiskusikan cara terbaik untuk menyantap Bernd. Bernd bahkan memberikan saran agar tengkoraknya digunakan sebagai asbak. Akhirnya pada 9 Maret 2001, keduanya sepakat untuk menjalankan rencana mereka. Bernd kemudian mendatangi rumah Armin. Di sana dia menelan banyak pil tidur dan setengah botol schnapps atau minuman alkohol dengan tujuan untuk meredakan rasa sakit ketika tubuhnya dipotong-potong. Setelah Bernd merasakan efek obatnya mulai bekerja, dia memberi isyarat pada Armin untuk mulai menjalankan rencana mereka. Armin kemudian memotong kemaluan Bernd, mencoba memakannya mentah, namun menurut keduanya teksturnya tuh sangat alot dan Armin memutuskan untuk menggorengnya dengan dibumbui oleh bawang putih, merica, garam, lalu mereka santap bareng-bareng. Setelah kehilangan banyak darah yang keluar dari area kemaluannya, Bernd yang sudah setengah sekarat dibawa ke bak mandi dan dibiarkan di sana selama 3 jam selanjutnya. Sementara Armin menunggu di luar sambil membaca buku Star Trek. Ini keterangannya sendiri ya. 10 jam kemudian, ternyata Bernd masih hidup. Dan karena Armin udah capek nunggu kok nggak mati-mati, akhirnya dia memutuskan untuk
leher Byrne dengan pisau untuk mengakhiri hidup Byrne sekaligus mengakhiri penderitaannya juga. Lalu proses kanibalisme yang sesungguhnya dimulai. Armin menaruh tubuh Byrne di gantungan daging dan mulai memotongnya. Daging tersebut kemudian Armin simpen di freezer dan dia nikmati selama 10 bulan ke depan. Dijadiin stok makanan tuh. Dan Armin menyantap hidangan tersebut di atas meja makan dengan peralatan makan yang mewah dan ditemani red wine Afrika Selatan. Armin mulai mencari korban selanjutnya lewat situs kanibalisme lagi. Namun dia kecewa karena tidak bisa menemukan orang lain seperti Byrne. Orang-orang di situs itu memang tertarik dengan hal sadis yang berbau kanibalisme, tapi mereka hanya menjadikan ini sebuah fantasi atau tidak benar-benar melakukannya di dunia nyata. Beda sama Armin. Di berbagai situs internet tersebut, Armin kerap kali memamerkan keberanian tentang kanibalismenya, mulai dari memposting foto-foto mengerikan dan juga menceritakan tentang apa yang telah dia lakukan pada Byrne. Hingga akhirnya seorang siswa Austria yang tinggal di Jerman membaca postingan tersebut, dan karena postingannya sangat mengerikan itu, dia memutuskan untuk melaporkannya pada polisi. BTW, kacau banget ya kondisi internet saat itu. Sampai ada siswa yang mungkin masih berusia belasan tahun bisa masuk di situs gituan. Tapi syukurlah karena berkat siswa ini, kekejaman Armin bisa dihentikan. Pada 10 Desember 2002, Kepolisian Federal berhasil mendatangi rumah Armin. Di sana mereka menemukan daging beku di freezer yang awalnya Armin klaim merupakan daging babi hutan, namun tentu saja polisi tidak mempercayainya karena bentuknya yang aneh dan akhirnya dia mengaku bahwa itu adalah daging manusia, lebih tepatnya Byrne Brandes. Polisi juga menemukan tulang, tengkorak, dan organ dalam Byrne dikubur di halaman Armin. Hingga saat itu, Armin setidaknya telah mengkonsumsi daging manusia sebanyak 20 kg dan dia mengatakan bahwa daging itu rasanya seperti daging babi. Aku nggak tahu rasanya daging babi, jadi buat kalian yang pernah makan, bisa tulis di kolom komentar, seenak apa sih rasanya? Di rumah Armin, polisi juga menemukan rekaman video saat Armin menghilangkan nyawa Byrne serta ribuan foto sadis dan pornografi di komputernya. Armin dilaporkan mengakui segala perbuatannya saat ditangkap. Dia cuma sempat mengelak bilang bahwa daging yang ada di freezer itu daging babi hutan, tapi selebihnya dia jujur dalam menjawab berbagai pertanyaan polisi. Kurang lebihnya sih. Pada 17 Juli 2003, Armin didakwa atas kasus penghilangan nyawa. Dia tidak didakwa atas kasus praktik kanibalisme ya, karena saat itu belum ada hukum tentang kanibalisme di Jerman. Nggak tahu sih kalau saat ini. Kasus ini mendapat banyak perhatian media dan memunculkan perdebatan apakah Armin bahkan bisa diadili, mengingat bahwa Byrne secara sukarela mau dihilangkan nyawanya dan dimakan oleh dia. Selama pengadilan, video rekaman proses penghilangan nyawa Byrne juga ditampilkan. Setelah seluruh reporter dan penduduk yang datang dikeluarkan dari ruang pengadilan ya tentu saja. Jadi cuma ada para penegak hukum dan orang yang berkepentingan di ruang sidang. Rekaman berdurasi 4 jam itu hanya ditayangkan selama 19 menit karena isinya dianggap terlalu mengerikan. Tanggal 30 Januari 2004, Armin didakwa hukuman 8,5 tahun penjara. Dan pada April 2005, pengadilan Jerman memutuskan untuk mengadakan sidang ulang setelah jaksa mengajukan banding atas hukuman Armin yang dinilai terlalu ringan. Sidang bandingnya dimulai pada 12 Januari 2006. Saat itu, jaksa penuntut mempertanyakan motif Armin. Mereka juga berargumen bahwa Byrne dianggap tidak cakap untuk membuat keputusan apapun terkait persetujuan untuk dihilangkan nyawanya atau ya dimakan itu. Karena saat itu Byrne berada dalam pengaruh obat dosis tinggi serta alkohol. Akhirnya, pada 10 Mei 2006, pengadilan Frankfurt mengganti hukuman Armin Meiwes menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Jadi itu tadi kisah mengerikan The Rothenberg Cannibal. Saat ini Armin masih ada di penjara, tentu saja ya. Dan kabarnya dia mulai menjadi vegetarian, entah kenapa. Sementara itu dia juga telah melakukan berbagai wawancara dengan banyak media tentang kejahatan yang telah dia lakukan. Jadi dia diperbolehkan tampil di depan kamera dengan dampingan polisi tentu saja. Satu hal yang membuat bulu kuduk merinding tuh ya. Meskipun Armin bilang bahwa dia telah menyesali perbuatannya, namun pas diwawancara suruh cerita tentang kejahatan masa lalunya, Armin tuh kayak santai aja gitu jelasinnya. Ekspresinya pun juga tenang, seolah-olah perbuatannya tuh bukan sesuatu hal yang buruk. Atau entah apakah dia ini sebenarnya sudah menyesal atau belum. Ada banyak interviewnya di YouTube, kalian tinggal ketik nama Armin Meiwes, nanti bisa ketemu wawancaranya dengan beberapa media kalau kalian penasaran. Anyway, pesan moral yang mungkin bisa kita ambil dari kasus ini adalah tetaplah berusaha waras, ingatlah Tuhan selalu, jadikan agama kita masing-masing sebagai tuntunan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan praktekkan itu, biar kita terhindar untuk melakukan hal-hal jahat. Well, silahkan komen di bawah ya, bagaimana tanggapan kalian atas kasus ini. Sementara itu, cukup sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terus tonton video-videoku yang lain. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.